Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita selaku pembina Yayasan Masjid Jamiat Taqwa, Bapak Wage, Bapak Winarso, dan beserta seluruh jajarannya maupun Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa, Al-Mukarram Ayah Anda Fillah, Al-Ustaz Haji Zainal Muhyiddin. InsyaAllah kita doakan beserta seluruh pengurus maupun jajarannya senantiasa disehatkan badannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati umur serta rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Hari Setaceng dan beserta seluruh pengurus Masjid Jamiat Taqwa yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan. Insyaallah mudah-mudahan juga semua umur dan ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para bapak ibu jamaah sekalian, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita sampai dengan malam hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Allah pada kesempatan malam berapa nih? 14, masih diberikan sehat, masih diberikan umur panjang, masih diberikan keberkahan rezeki, sehingga alhamdulillah barangkali kita masih bisa melanjutkan puasa, sholat kita, tadarus kita, infak kita, sedekah kita, dan juga amal ibadah kita, yang tentunya dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita, dan seluruh amal soleh kita yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan mengantarkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam tercurahkan pada kasih Allah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya, dan juga keluarga berikutnya sampai dengan nanti hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir dan berkumpul di masjid ini karena dia tercatat sebagai umat Rasulullah yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, masih kuat puasanya ya, insyaallah. Mukanya juga cerah-cerah. Itu adalah wajah-wajah yang mendapatkan maghfirah serta rahmat dan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Malam ke-14 atau 13 hari kita sudah berpuasa. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan dari puasa dan ibadah yang kita tunaikan sampai dengan hari ke-13? Ada yang dirasain nggak Pak? Apa? Rasa? Kerasa gitu ya? Ada nggak Bu? Karena barangkali sebelum Ramadan saya nggak sempat kajian itu bahas tentang tarikh Ramadan. Karena sekali lagi saya sampaikan, Ramadan itu yang dimana di dalamnya adalah ibadah, itu adalah sesuatu bukan yang sepele. Karena ini bulan hanya ada satu kali dalam satu tahun, maka perlu kita schedule yang benar, yang pas, dan planning yang tepat. Supaya apa? Nanti kita akan menjadi orang yang sukses dalam Ramadan kita. Betul betul. Maka selalu barangkali pernah saya sampaikan atau saya lupa menyampaikan, ketika pengen masuk Ramadan, kita punya planning dan rencana yang begitu besar dan hebat, supaya nantinya di akhir kita menjadi orang yang sukses dalam Ramadan kita. Minimal harus punya revisi,
harus punya evaluasi dan muhasabah. Dan muhasabah itu bukan di akhir Ramadan atau nanti ketika menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya malam hari ini saya nggak bahas tentang malam Lailatul Qadar, karena kalau dibahas nggak cukup. Lebih tepatnya itu kalau dibahas itu di kajian, waktunya lebih panjang. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi saya sampaikan, perlu yang namanya evaluasi, introspeksi, muhasabah. Itu per hari, bukan per pekan, apalagi di akhir Ramadan. Maka selalu saya sampaikan, orang yang sukses dengan puasa dan ibadahnya adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya setiap hari. Agar apa? Dia memperbaiki akhlak dan ibadahnya. Tuh. Maka saya tanyakan, ini puasa udah 13 hari. Iya, puasa 13 hari. Kita puasa itu sebulan berapa hari? 30 hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu lagi puasa apa enggak sekarang? Kalau Bapak Ibu sekarang lagi enggak puasa, berarti puasanya cuma 15 hari. Benar enggak? Iya. Kan puasa itu sehari itu 24 jam. Walaupun tadi sudah dibatalkan, kita tetap puasa. Walaupun sudah diperbolehkan makan dan nah itu kadang-kadang yang kita nggak ambil tuh. Betul. Maka lihatlah orang yang sukses dengan puasanya, evaluasinya per hari. Kalau setelah berbuka dia masih berpuasa, dalam artian walaupun dia diperbolehkan sudah makan dan minum, tapi tetap apa yang dilarang oleh Allah dia hindari. Apa yang diperintahkan Allah dia kuatkan, dia perbanyak, dia pertahankan. Betul apa betul? Jadi kalau siang hari memperbanyak tilawah Quran, malamnya juga harus banyak, bahkan lebih banyak lagi karena lebih santai. Betul apa betul? Itulah orang yang sukses dengan puasanya per hari. Kalau setiap harinya sukses, insya Allah sampai akhir Ramadan, antum Bapak Ibu jamaah sekarang akan menjadi orang yang sukses dengan puasanya di Ramadan. Jadi nggak perlu ujung-ujung nunggu malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun hadisnya sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir, tapi orang yang menginginkan malam Lailatul Qadar sudah mengikat yang namanya apa? Tali sarungnya, tali celananya, mempersiapkan dirinya dari awal Ramadan. Maka hari per hari dia evaluasi dirinya. Kalau ada kekurangan dari ibadahnya dia perbaiki. Jadi terus meningkat itu, nggak biasa-biasa saja. Paham apa paham Bu? Agak keberatan nggak sih saya ngomong? Kalau nggak begini dah Bu, ya ibarat orang yang berpuasa itu orang yang sedang menanam pohon. Kalau kita nanam pohon, yang kita harapkan apa batu? Buahnya. Ibarat kita nanam pohon, yang diawali kita harus cari pilih apanya? Bibitnya. Bibitnya perlu mahal, tapi yang terbaik, supaya nantinya hasilnya pun akan baik. Maka bibit itu diibaratkan sebagai iman. Maka ketika Allah mengeluarkan syariat, diperintahkan kita puasa yang wajib di Ramadan, dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah memulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Setelah ditanam bibitnya, dipilih yang terbaik, yang kuat. Kalau bibitnya cakep, bibitnya kuat, maka akan hasilnya tumbuh menjadi pohon yang kuat. Dan pohon yang kuat itu nanti daunnya bagus, rantingnya kuat, banyak cabangnya, nanti buahnya juga akan banyak. Dan diibaratkan pohon itu adalah takwa. Maka ketika Allah perintahkan kita puasa, la'allakum tattaqun, tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dari bibit tumbuh menjadi pohon, nanti pohon itu akan menghasilkan buah. Dari ketakwaan akan menghasilkan buah. Buah itu kalau sudah tumbuh minimal bermanfaat bagi diri sendiri. Bisa kita makan, bisa kita kasih anak istri kita, bisa kita kasih tetangga kita. Kalau banyak lagi bisa kita jual. Hasilnya bisa kita kumpulkan. Untuk apa? Banyak. Santunin anak yatim,
buat masjid, buat majelis taklim, kita kumpulin buat haji dan umrah. Betul betul. Dan buah itu nanti Allah akan berikan kepada orang yang sukses dengan puasanya ketika dia dapatkan derajat tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, saya riset Quran itu bersama guru-guru kami diajarkan bersama ahli Quran. Karena tadi dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 183, maka dirisetlah buah dari ketakwaan itu diambil juga Allah rahasiakan lewat Al-Quran. Kalau kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu akan ketemu buah daripada ketakwaan. Saya ambil dari satu surah saja itu sudah ada 5 buah daripada ketakwaan. Lihat di surah At-Tolak, Bapak Ibu barangkali sering mendengar ayat ini, bahkan hafal ayat ini. Di surah At-Tolak di ayat kedua dan di ayat ketiga, saya pernah barangkali menyampaikan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu tentang tarhib Ramadan, keutamaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa dengan baik dan benar. Dari surah At-Tolak di ayat kedua, di ayat ketiga, di ayat keempat, dan di ayat kelima. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bukankah orang yang berpuasa nanti dia akan meraih derajat takwa? Dan orang yang mendapatkan derajat takwa itu, kata Allah, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Maka dari saya orok, bahkan ibu saya, kakek nenek saya orok belum dilahirin, dengar kabar, nggak pernah saya dengar kabar bahwa ada orang mati kelaparan dan kehausan gara-gara berpuasa. Semiskin-miskinnya dia, barangkali tercatat dia sebagai orang miskin nomor 1 di dunia. Kalau dia tunaikan puasa, nggak akan menjadi orang yang mati gara-gara kelaparan dan kehausan berpuasa. Betul atau betul? Karena Allah sudah jamin rizkinya. Bahkan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak terduga. Bahkan ketika ada masalah, Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Ustaz, saya puasanya udah benar, insya Allah udah benar, larangannya kami hindari, kami jalankan dengan baik, insya Allah semuanya sudah baik. Tapi kenapa masalah saya kok nggak ada solusinya? Ini belum dilanjutkan. Itu masih dilanjutkan di surah At-Tolak di ayat keempat dan di ayat kelimanya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Di ayat keempatnya di akhir ayat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang berpuasa dengan baik dan benar dijalankannya, maka seluruh urusannya min amrihi yusra, Allah akan memudahkan. Belum juga mudah, masalah saya gak kelar-kelar, masih banyak masalah saya belum kelar. Belum cukup sampai di situ, dilanjutin lagi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'at wa yu'adzim lahu ajran. Itu di ayat kelimanya. Kan buahnya udah 3 tuh tadi ya. Di ayat kedua, di ayat ketiga, di ayat keempat di akhirnya, dan nanti di ayat kelima itu ada 2 buahnya. Jadi semua total di surah At-Tolak itu buahnya ada 5. Yang keempat, yukaffir anhu sayyi'at. Allah akan hapuskan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Dihapuskan keburukan maknanya 2. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau pengen melihat puasa kita sudah diterima, sudah baik atau belum per hari, itu lihatlah. Kalau dosa-dosa kita diampuni, tandanya apa? Semakin rajin kita dalam beribadah, bukan semakin kendor. Itu adalah ciri-ciri orang yang diterima puasa. Kalau malam pertama masih istiqomah tarawihnya, khususnya bapak-bapak, walaupun sunnah, memang ini kan kadang-kadang dipermasalahkan, tapi justru sunnah ini pahalanya luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, barang siapa yang berdiri, ai bermakna melaksanakan sholat malam, termasuk tarawih di dalam, karena cuma ada di Ramadan. Jadi kalau semakin meningkat per harinya, itulah ciri-ciri orang yang diampuni dosanya, dan berarti puasanya sukses per harinya. Maka saya katakan evaluasi puasa itu per hari, bukan nanti di akhir.
Kalau per hari itu baik, insya Allah di akhirnya baik. Yang kedua, yukafir anhu sayyi'at, perhatikan dengan baik. Dihapuskan keburukan yang ada dalam dirinya, aibi makna dihapuskan sifat dan akhlak buruk yang ada dalam dirinya. Maka ketika puasa itu dijalankan dengan sukses, yang tadinya orang itu nggak pernah sabaran, emosian, maka yang tadinya nggak sabaran dan suka emosian itu akan hilang dengan berpuasa. Betul apa betul? Kalau masih suka emosian, nggak sabaran, berarti tanda-tandanya puasa kita barangkali belum diterima, belum baik, belum diterima, belum sukses. Betul apa betul? Kan begitu ya. Yukafir anhu sayyi'at, dihapuskan keburukan. Maka tadi saya katakan, kan kata Quran, Allah yang bilang ketika puasa itu dijalankan dengan baik dan benar, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tapi sampai sekarang saya susah aja gak dapat rezeki. Masalah saya gak kelar-kelar. Perhatikan itu di ayat kelimanya, yukafir anhu sayyi'at. Allah ganti sifat buruknya dengan sifat baik, termasuk Allah jadikan kita menjadi orang yang sabar. Sabar. Walaupun kita sudah benar menjalankan puasanya, barangkali masalah kita belum ada solusinya. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Bukankah sabar adalah puncak ibadah? Betul atau betul? Puncak ibadah, Pak. Bahkan sampai-sampai orang yang bersabar nanti ketika pengen masuk surga, sebelum masuk surga sudah disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Sapaan dari Allah melalui malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masya Allah. Ibarat kita masuk hotel, baru masuk aja udah dikasih anduk hangat, dikasih sirup. Ya kalau di Madinah itu, di Mekah dikasih kopi Arab, ada kurmanya, Masya Allah. Namanya apa tuh saya lupa, bahasa Inggris. Geriting apa tuh? Ya, penghormatan itu belum masuk surga diucapkan oleh Allah melalui malaikatnya. Sampaikan kepada orang yang bersabar, salamun alaikum bima sabartum. Banyaknya ubadah, Masya Allah. Selamat atas kalian yang telah lulus atas ujianku selama hidup di dunia, yang selalu bersabar. Inilah nikmat dari Allah. Allah sediakan surga bagi orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Allah, ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Al-Imran ayat 130 sampai 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wal kadhibina al-ghayz. Orang yang bertakwa itu bisa menahan amarahnya, sabar. Walaupun barangkali puasanya sudah ditunaikan dengan baik dan benar, tapi barangkali masalahnya kredit pancinya nggak kelar-kelar, kredit motor nggak kelar-kelar. Sabar, Pak, sabar. Justru Allah pengen memberikan antum jamaah sekalian pahala yang besar, ajran azim. Dilanjutkan di ayat kelimanya, ajran azim, pahala yang besar. Maka sekali lagi evaluasi, kalau semakin hari akhlak kita semakin baik, yang tadi barangkali punya sifat-sifat yang buruk, kemudian semakin baik itu ciri-ciri orang yang puasanya sukses dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita disuruh bersabar ya, sabarnya itu luar biasa, berat dan begitu lama. Orang berpuasa aja katanya hampir 14 jam. Betul apa betul? Dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, masuk waktu sholat maghrib itu kan hampir 14 jam. Betul ya? Kira-kira 14 jam lama apa sebentar? Lama. Kita disuruh apa? Bersabar. Tapi demi Allah, itu baru contoh kecil, belum yang lain. Lihatlah, ketika hampir 14 jam kita disuruh berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah murkai dan termasuk menahan lapar dan haus, hampir 14 jam. Ternyata begitu beduk azan maghrib, yang Bapak Ibu makan apa? Ada kurma, ada lontong, ada tahu. Barangkali hanya lontong
lontong satu dan tahu satu. Bapak Ibu sudah kenyang, betul atau betul? Lihatlah pelajaranmu yang kadang-kadang kita tidak ambil. Begitu kita rasakan begitu lama dan beratnya Allah uji kita, ternyata nanti di ujungnya buah dari kesabaran itu Allah berikan nikmat yang kita anggap kecil, kecil walaupun sedikit, tapi justru yang sedikit itu bisa menghilangkan begitu hebatnya kita merasakan sabar hampir 14 jam. Coba bayangin Bu, kan 14 jam kita nahan lapar dan haus, tapi hanya sepersekian menit atau barangkali kurang dari 5 menit hilang lapar itu, walaupun hanya sekedar apa namanya, lontong dan gorengan saja. Ini nggak main-main Bu, saya nggak bercanda Bu. Puasa Pak, ambil hikmahnya, pelajaran. Kadang-kadang kita nggak ngambil pelajaran Bu. Oh, kita disuruh perintahkan bersabar hampir 14 jam. Begitu hebatnya kita menahan rasa lapar dan haus. Tapi begitu Allah berikan nikmat yang kita anggap kecil dalam tanda kutip, hanya lontong dan gorengan saja, langsung tiba-tiba kita kenyang, hilang tadi lapar dan haus kita. Bahkan nggak nyampe 14 jam, jangankan 14 jam, 14 menit aja nggak ada, hilang. Begitu nikmatnya dan sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Ternyata di ujung ujian Allah ada begitu nikmat yang Allah hapuskan segala kesulitan dan kesusahan kita ketika Allah uji kita. Hanya dengan nikmat yang kita rasakan kecil, padahal justru itu adalah nikmat yang begitu besar. Coba bayangin kalau kita lihat saudara kita di Palestina, bertahun-tahun bukan 14 jam. Tapi sampai tangannya hilang, kakinya hilang, bahkan kehilangan kedua orang tua, ngantri makan, untuk minum aja susah, berdesak-desakan, bahkan mengumpulkan air hujan hanya untuk bisa minum. Belum begitu berat ujian kita baru hanya 14 jam. Disitulah hikmah, kita disuruh mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar untuk nahan lapar dan haus saja. Maka saya berpesan Bu, orang-orang yang berpuasa doanya mustajab, doakan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan diberikan keberkahan di negara Palestina dan diberikan jalan keluar dan solusi dan satu permasalahan mereka. Menjadikan mereka yang wafat dalam keadaan syahid, dan insyaallah menjadi ahli surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah Ibu, Pak, ya, terakhir sebelum saya tutup. Barangkali dari awal Ramadan Bapak Ibu punya rencana, punya planning yang besar. Saya pengen puasa ini jauh lebih hebat dan lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu. Saya pengen kalau Ramadan tahun lalu saya 1 bulan itu khatam cuma 3 kali dalam 1 bulan. Saya pengen Ramadan ini khatam minimal 1 bulan itu bisa 10 kali. Ada yang kayak gitu, bahkan lebih kayak begitu. Tidak apa-apa Bu, emang begitu manusia punya rencana hebat. Kan kalau gitu, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bapak Ibu juga punya harapan, punya rencana, punya planning. Saya pengen, khususnya yang laki, Ramadan ini jangan sampai ada yang bolong tarawihnya. Saya pengen duhanya itu minimal sehari itu bisa 8 rakaat. Saya pengen tahajudnya ditambahin lagi, doanya banyakin lagi, sedekahnya banyakin lagi. Ada yang kayak begitu? Ada, gak apa-apa, bagus. Tapi satu saya berpesan, jangan menjadi Fir'aun zaman sekarang. Tahu Fir'aun zaman sekarang? Yang otoriter, udah otoriter, sombongnya kebangetan, percaya kepada diri sendiri. Benar gak? Merasa hebat. Itulah Fir'aun zaman sekarang. Kalau Fir'aun dulu kan udah gak ada, udah diawetin. Iya, jangan jadi Fir'aun zaman sekarang. Betul. Maksudnya apa? Begitu Bapak Ibu punya rencana planning yang begitu besar untuk menghadapi atau mengisi kegiatan di Ramadan ini, jangan sampai ada yang melewatkan satu saja. Apa itu? Ingatlah memohon pertolongan kepada siapa? Allah. Sehebat-hebatnya kita punya planning, sehebat-hebatnya kita punya rencana pun di Ramadan, bahkan itu yang terbaik, sesuatu yang baik yang kita anggap baik termasuk ibadah. Tapi jangan lupa, apapun planning kita, rencana kita, kalau tidak didasari memohon pertolongan Allah, demi Allah saya katakan tidak akan berhasil dan tidak akan tercapai. Betul apa betul? Maka saya ajarkan sebelum saya tutup,
Ya, barangkali Bapak Ibu sudah hafal doanya dan setiap hari selalu dibaca. Dan doa ini adalah doa yang hampir tidak pernah terlewatkan oleh Nabi dibaca setiap harinya selain daripada doa sabunnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa itu seperti itu. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk selalu mengingat kepadamu. Mengingat dalam arti yang secara global adalah beribadah. Mohon pertolongan agar menjadi orang yang ahli ibadah. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Dan yang terakhir yang luar biasa, wa husni ibadati, dan memohon pertolongan kepada Allah agar diperbaiki setiap ibadah yang kita kerjakan. Itulah ciri manusia yang menganggap rendah dirinya di hadapan Allah. Ingat ya, rendah diri di hadapan Allah, tidak boleh rendah diri di hadapan manusia. Yang boleh rendah hati di hadapan manusia. Orang yang tidak sombong dan tidak mengakui akan keahliannya, justru semua itu nikmat adalah pemberian daripada Allah. Dia akan selalu berdoa, wa husni ibadati, memohon agar ibadahnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya katakan, jangan jadi Fir'aun zaman modern yang selalu yakin dengan kemampuan sendiri, ya, tapi lupa memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Betul apa betul? Udah capek ya, pengen berdiri ya. Nanti kalau dikasih berdiri pengen duduk. Itulah manusia. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita di Ramadan tahun ini adalah puasa yang nanti akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kehilapan kekurangan yang barangkali kita tunaikan, mudah-mudahan kehilapan kekurangan dalam ibadah kita dimaafkan dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bersama keluarga kita nantinya akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.